Kekasih-kekasih Allah, kita akan melanjutkan bagian firman Allah Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12 di bawah seri khotbah Diberkati versi Kristus. Dan malam ini sebagai nats pembuka kita akan melihat ayatnya yang kelima dari Injil Matius pasal 5. Pastor Angki akan membacakan bagi Matius kita. pasal yang kelima, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Setelah menyoroti ayat 3 dan ayat 4, dan saya berharap jemaat atau semua pemirsa, semua kawan-kawan yang mengikuti acara ini, Anda masih ingat pembahasan ayat 3 dan ayat 5. Kalau ayat 3-nya berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 4 berbunyi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan malam ini Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bicara tentang orang yang lemah lembut, tentu saya dan saudara mungkin pernah ketemu di sekitar kita. Apakah itu keluarga Anda? Apakah itu adalah teman kantor Anda, teman kampus saudara, tetangga Anda, atau Anda sendiri? Tapi karena tentu saya tidak mengikuti kehidupan saudara satu persatu dan tidak ada catatan tentang kelembutan hati kita, semacam buku kah, apakah, atau ungkapan orang tentang itu, maka saya pikir kita tidak bisa memilih teladan dari saya atau saudara. Bukannya tidak boleh, tapi tentunya setelah penjelasan tentang lemah lembut ini, maka saya berharap ada pemahaman yang baik, ada hal-hal menarik yang kita tarik lalu kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita bisa tahu apakah kita ini kategori orang yang diberkati karena kelembutan hati, diberkati karena lemah lembut sesuai dengan versi Kristus dalam Matius 5 ayat 5 ini, atau tidak. Nah, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang boleh dikatakan tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh besar. Salah satu nabi yang dikategorikan nabi besar di dalam perjanjian lama, dan melalui dialah Tuhan memberikan Taurat, melalui dialah Tuhan memberikan 10 hukum dalam 2 loh batu. Anda sudah tahu siapa dia? Dia adalah Musa yang menulis kitab Pentateuk atau 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, dalam kitab Bilangan pasal 12 ayatnya yang ketiga, di sana Musa sendiri dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ini bukan Musa sedang memamerkan kelembutan hatinya, tapi atas seizin Allah, Allah mau kasih tahu kepada semua umat Allah, semua pembaca kitab Bilangan ini, bahwa pernah ada satu tokoh besar, tokoh yang populer, tokoh yang sebenarnya punya masa lalu juga yang gelap, tetapi dia dikatakan orang di seluruh dunia waktu itu paling lembut hatinya adalah Nabi Musa. Perhatikan Ulangan 12 ayatnya yang ketiga. Bukan Bilangan? Ya. Atau Ulangan? Bilangan 12 Bilangan ayat 12 3. yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, Ya. lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, ini pengakuan dari Tuhan Allah sendiri bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di antara semua orang yang pernah ada di muka bumi. Menurut sudut pandang Allah, saya kan sering katakan saudara-saudara bahwa kalau manusia yang menilai kita, manusia yang mengukur kita, bisa jadi penilaiannya, ukurannya meleset, salah. Bahkan pendeta sekalipun, kalau dia mengukur orang, bisa jadi salah. Karena kadang-kadang saya pribadi loh ya, saya pribadi menarik ke dalam kehidupan saya sendiri. Kadang-kadang tertipu juga. Ada orang yang kelihatan, sorry ya, ngomongnya ceplos-ceplos ya, gerakannya semangat, gak bisa diam. Kita beranggapan orang ini kayaknya orang apa ya,
orang yang tidak lembut dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang ngomongnya perlahan-lahan, pakai shalom, haleluya, dikit-dikit hosana, segala istilah-istilah rohani, istilah gerejawi dia munculkan. Jadi orang bilang, waduh lembut sekali ya hatinya ya, orangnya lembut sekali ya. Tahu-tahu saudara, serigala berbulu domba. Makanya saya kadang-kadang salah nilai orang juga, ini jujur loh ya. Saya gembala sidang, saya pimpin umat, saya menggembalakan domba-dombanya Allah. Kadang-kadang saya salah menilai. Yang kelihatannya ceplas-ceplos, banyak bicara, saya anggap, wah ini orang gak lembut hatinya nih. Tapi kalau orang yang tenang-tenang, adem ayem, lalu selalu shalom dan lain sebagainya, ternyata jahatnya minta ampun. Ternyata bukan lemah lembut, kasar, jahat, pembunuh berdarah dingin. Diam-diam nyakitin, diam-diam tapi melukai. Saya pernah ketemu orang datang, Bapak ini ngomong haleluya, ini nanti gini, saya bantu ini. Maka saya pun karena lihat orangnya selalu haleluya dan lain sebagainya, maka saya transferlah sejumlah uang, saudara. Itu sekitar tahun berapa sekarang ya, 2020 ya. Sekitar 2011 lah. 2011 atau 2012 itu. Saudara, dia bawa lari uang sampai hari ini. Tapi kalau ngomong, haleluya, Tuhan baik. Aduh, Tuhan tuh maha kuasa. Tuhan tuh ajaib. Jadi kalau ngomong sedikit, Tuhan, dan Tuhan. Saya sebagai pendeta yang adalah manusia biasa, terkecoh, terjebak. Padahal jahat. Nah saudara, tapi kalau Tuhan yang mengukur orang, Tuhan yang menilai orang, saya mempercayai penilaian Allah tidak mungkin meleset. Kalau Allah pernah menilai Ayub, sampai penilaian Tuhan itu bukan di hadapan manusia, di hadapan setan. Dalam Ayub pasal 1 mulai ayat 8. Perhatikan ayat ini. Ayub 1 mulai ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan maha menilai, Tuhan maha mengukur, dan Tuhan memberi apresiasi luar biasa kepada hamba-hambanya. Salah satunya Ayub, bukan kepada manusia, setan. Dari mana kau setan? Setan ini kan jalan keliling mau cari tahu, siapa tahu ada orang-orang yang buka celah, buka pintu, dia masuk, dia akan mengacaukan hidup kita, dia akan berusaha merampas kebahagiaan kita, dia akan berusaha menghilangkan damai sejahtera kita dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang, sudah lihat Ayub? Sudah. Nah itulah hambaku yang saleh dan takut akan Allah, jujur di hadapan Tuhan. Pujian manusia ini bisa meleset, dan pujian manusia ini kadang-kadang menjatuhkan orang. Nah kalau pujian manusia menjatuhkan orang, termasuk juga dengan pujian kita kepada diri kita sendiri, itu bisa menjatuhkan kita. Makanya selama mengiring Tuhan dari berbagai fenomena, dari berbagai peristiwa, saya mulai sebagai hamba Yesus Kristus, sebagai pendeta, saya pun mulai mengukur-ukur diri sendiri, begitu loh. Jangan terlalu puji diri, sebab kita juga manusia biasa yang punya kekurangan, punya kelemahan. Kita butuh orang lain dan lain sebagainya. Nah, kekasih Allah, Tuhan memuji Musa bahwa di hadapan manusia, sesama manusia di bumi, menurut Bilangan 12 ayat 3, tidak ada orang yang selembut Musa. Ya. Lalu Anda bertanya, siapa lagi yang kelembutannya mengalahkan Musa? Saya yakin satu-satunya pribadi yang kelembutannya mengalahkan Musa di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-29. Inilah dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhannya saya dan saudara, juga Tuhannya Nabi Musa, saudara-saudara. Dialah pribadi paling lembut, kelembutannya mengalahkan Musa atau mengalahkan siapapun. Dan bagi Anda dan saya yang mau memiliki kelembutan, mari datang kepadanya, mari belajar dari dia, dan mari
pikul beban-beban yang dia kasih, sebab beban-bebannya enak dan ringan. Berikut Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Amin. aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, Dan ayat yang jiwamu ke-30. akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Saudara, betul di perjanjian lama ada tokoh seperti Musa. Tapi kalau Anda tanya siapa lagi pribadi paling lembut, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Makanya dalam Matius 5 ayat 5 ini, ketika dia berkata, poin berikut, diberkati versi Kristus, selain miskin di hadapan Allah, ya berduka cita karena dosa-dosa. Sekarang dia bilang, yang mau diberkati harus lemah lembut. Dan untuk lemah lembut, solusinya cuma satu. Terima undangannya, responi undangannya yang dibacakan tadi. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dengan berbeban berat. Ayat itu pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi, orang Israel yang sangat terbeban dengan hukum Taurat. Apalagi ditambah dengan adanya penambahan hukum Taurat seputaran hari Sabat, saudara-saudara, yang ditambahkan oleh para ahli Taurat dan lain sebagainya. Itu semakin memperberat hidup orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau kita sekarang mungkin tidak terikat dengan hukum Taurat, tapi kita punya beban-beban yang lain. Beban rumah tangga, beban persoalan, apalagi beban gara-gara dosa yang begitu banyak, saudara-saudara. Makanya dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama, penulis Ibrani bilang, mari tanggalkan semua beban dan dosa-dosa yang merintangi. Perhatikan ayatnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya. bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saya dan saudara untuk menerima berkat versi Kristus, maka ayat ini berkata, tanggalkan dosa-dosamu. Bagaimana dosamu bisa ditanggalkan? Satu-satunya jalan melihat kepada Yesus, datang kepada Yesus, terima anugerahnya, terima pengampunannya. Maka Anda dan saya akan melihat bahwa kalau dia berkata orang lembut diberkati, dialah pribadi paling lembut itu, saudara-saudara. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi seputaran lemah lembut ini. Pertanyaannya, seperti apakah lemah lembut itu? Saya mau kasih tahu, kata Yunani yang dipakai untuk lemah lembut, itu dia pakai kata praus. Nah, praus itu apa, saudara-saudara? Praus itu punya beberapa pengertian, ya. Praus yang pertama-tama dia bisa berbicara tentang orang yang belajar dari binatang misalnya, ya. Ada, kalau praus itu bisa dipakai di binatang liar yang kemudian dijinakan. Saudara lihat, saya ulang-ulang nonton di YouTube atau berita, ada orang bisa menjinakkan singa, ada yang bisa berteman dengan singa. Satu YouTube dengan judul singanya bernama Christian kalau tidak salah. Dipelihara dari kecil oleh dua bersaudara. Lalu kemudian satu saat pemerintah bilang singa itu tidak boleh tinggal bersama-sama dengan mereka, karena bagaimanapun dia adalah binatang buas, harus dikembalikan kepada habitatnya. Lalu dengan berat hati mereka kembalikan ke habitatnya. Tetapi kemudian saudara-saudara, mereka rindu, mereka mau pergi kembali kepada dia. Dan dari begitu banyak kerumunan singa-singa, ada satu singa besar karena sudah lama terpisah, lari menuju ke dua bersaudara ini. Lalu ternyata itulah Christian memeluk kedua saudara ini. Saya lihat singa yang begitu buas, singa yang begitu jahat, binatang liar. Tapi ketika ada pawangnya, ada orang yang mampu menjinakkannya, hati singa, maksud saya karakteristik singa yang buas itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini cuma contoh. Maksud saya begini, kalau ini diterapkan kepada diri manusia, maka siapapun saya dan saudara, sejahat apapun, seliar apapun kita gara-gara dosa, dengar baik. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, pribadi yang lemah lembut itu,
Saya tidak bilang kita binatang loh, jangan salah mengerti. Itu saya membandingkan. Kalau binatang buas, binatang yang tidak punya akal budi seperti kita, dijinakan bisa jinak, saudara-saudara. Nah, yang memang menjadi masalah sekarang bahwa kadang-kadang ada manusia yang sampai Tuhan sendiri bilang binatang saja ingat siapa Tuhannya, tapi umatku tidak ingat siapa Tuhannya. Itu ada di Yesaya pasal 1 ya. Kalau tidak salah ayat, coba mulai ayat yang pertama sampai ayat 3, Yesaya 1. Ya, Yesaya 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Langsung ayat yang kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Terus. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Anda lihat di sini. Saya waktu belajar tentang kata praus ini, dan para penafsir mengatakan itu salah satu pengertiannya itu dijinakkan. Yang liar-liar, yang kacau-kacau, yang tidak mau diatur, yang atur diri sendiri, yang keluar dari batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Orang kayak gini harus dijinakan. Ya tentu dijinakannya kalau orang yang pawang anjing atau ular atau binatang lainnya. Saya punya jemaat Tuhan yang saya layani, ada tuh yang jago kasih latih anjing. Itu anjing jadi pintar, anjingnya bisa berdoa, anjingnya bisa buang sampah, anjingnya bisa macam-macam. Sampai perlombaan anjing pintar di kota kami dapat juara dia. Nah, saya membandingkan dengan apa yang Tuhan bilang sama Yesaya. Manusia dengan binatang lebih tahu diri dibanding dengan manusia. Nah, saya harap melalui pelajaran ini saya dan saudara menjadi lembut. Dalam artian apa? Berikan dirimu diatur, dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan. Dan nanti saudara lihat kita akan menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Ya, saya tidak tahu dosa apa yang membuat Anda liar. Apakah itu dosa persinahan? Apakah itu dosa terikat dengan hal-hal duniawi lainnya? Saya tidak tahu. Tapi yang saya paling tahu ialah apapun dosamu, seliar apapun engkau, kalau engkau datang kepada Yesus, Dia sanggup merubah engkau menjadi ciptaan baru. Yang berikut, saudara-saudara, bicara tentang kata praus. Kata praus itu, saudara-saudara, itu dikontraskan dengan sombong. Ya. Jadi kalau sombong ini saya sering mengartikannya, sombong itu kan dosanya setan ya. Pertama-tama dosa yang dianggap paling tua itu dosa kesombongan. Dan juga dosa pembunuhan. Tapi sombong lebih dahulu. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, setan sudah jatuh dalam dosa dahulu. Makanya dalam 1 Timotius 3 ayat 6, ketika Paulus bicara tentang pemimpin gereja, Paulus bilang jangan orang yang pimpin gereja itu orang baru bertobat. Nanti bahaya. Dia bisa sombong dan kena hukuman iblis. Pengertian kena hukuman iblis ini ialah apa yang terjadi pada iblis ketika dia melanggar dan dihukum. Hukuman itu juga yang akan diberikan kepada orang sombong. Perhatikan ayat berikut. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, ya, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Iya. Jadi dari ayat ini secara implisit ketahuan bahwa dosa iblis, kenapa dia yang dulunya kudus, malaikat lalu dibuang? Sombong. Dan sombong itu manifestasinya Anda tahu apa? Orang sombong itu tidak mau diatur. Ada kaitan dengan yang tadi dijinakan ya. Orang sombong itu tidak mau diatur. Orang sombong itu tidak mau dengar orang lain. Orang sombong itu tidak mau kalah dengan orang lain. Orang sombong itu selalu merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling jago, paling tampan, paling cantik, paling kaya, paling dan paling. Orang lain dia tidak anggap. Selalu dia dan dia. Nah oleh karena itu Tuhan bilang mari jadi lemah lembut.
Ya. Makanya saudara-saudara, bagi siapapun Anda yang melewati batas-batas, sebaiknya bertobat sebelum kena hukuman, saudara-saudara. Menjadi lembut diberkati, menjadi sombong itu akan menjadi tidak diberkati, bahkan akan kena hukuman. Saya bandingkan dengan Yudas 1 ayat 6 yang mengingatkan ini data yang berkaitan dengan setan yang sombong itu, dan akhirnya dihukum. Kenapa? Ada batas-batas ditetapkan tapi dilewati. Perhatikan ayat ini. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Tidak taat pada batas-batas yang ditetapkan. Ya, kalau Anda dan saya tanya, ada enggak batas-batas untuk saya dan saudara? Oh, terlalu banyak batas-batasnya. Ya, Tuhan kasih batasan kalau kerja 6 hari. Iya toh, kerja 6 hari, 1 hari kuduskan hari Sabat. Ibadah, gereja, memang sekarang kita gereja dalam keadaan online. Saya berterima kasih kepada jemaat Kristus dimanapun Anda berada. Kadang-kadang ibadah online tuh mereka hanya berhadapan dengan televisi kah, handphone kah, laptop kah. Tapi karena live, mereka benar-benar mempersiapkan diri ibadah di rumah mereka. Duduk di depan televisi, HP dan lain sebagainya, betul-betul dengan sikap ibadah. Karena mereka tahu Tuhan sedang izinkan COVID-19, maka kita harus di rumah saja, tapi ibadah tetap. 6 hari kerja, tapi aturannya hari ke-7 ibadah. Ya. Oleh karena itu batasan-batasan. Anda yang sudah menikah, batasannya jelas. Tidak boleh ada pria idaman lain, tidak boleh ada wanita idaman lain, tidak boleh ada yang namanya ATM BCA, asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja. Ini tidak boleh. Ya. Atau ATM BCA arti lain, akibat tidak mengandung, berselingkuh cari anak. Kalau ATM Mandiri tanya langsung di Bank Mandiri ya. Saya tidak tahu itu. Apalagi Bank NTT saya nggak ngerti. Ya itu hanya singkatan. Bukan berarti orang yang pegang ATM BCA semua seperti itu. Tidak dong. Nah saudara, jadi itu batasannya. Anda yang masih muda mau pacaran, syaratnya apa? Ini saya ingatkan terus nih. Pacaran yang pertama satu iman. Beda iman berapa malam, ini pertanyaan itu banyak sekali. Dan saya sudah tunjukkan data-data dalam Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai 5, 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayat 17. Data-data itu terlalu kuat membuktikan bahwa hati Tuhan kita melarang keras pacaran, apalagi nikah beda iman. Ya. Kau jangan cinta Udin padahal Sarus sedang tunggu kau di gereja. You know Sarus? Lazarus. You tahu Udin? Tebak sendiri. Ya. Kau bisa cinta dengan Dula. Padahal PU itu Petrus sedang doa puasa bagimu. Ya. Maksud saya, hei nona-nona, gadis-gadis, carilah yang seiman. Hei cowok-cowok tampan, carilah yang seiman. Ya. Jadi yang pertama seiman. Yang kedua, beda jenis. Nah ini supaya tahu nih. Oh iya, sekarang lagi viral nih, cinta sejenis. Di beberapa negara ada kampanye legalitas LGBT. Semua mereka yang suka sejenis, gay maupun lesbian, mereka ngotot minta dilegalkan. Kita berdoa di Indonesia tidak boleh ada. Indonesia menganut hukum yang sangat kuat. Dan tentu semua agama, termaksud Kristen, kita melihat itu sebagai perbuatan yang menghina Tuhan. Oleh karena itu batasannya jelas. Beda iman tidak boleh, ya, tapi harus beda jenis. Yang berikut harus ada cinta, ya. Anda mencintai dia, dia mencintai Anda. Tandanya apa? Ada getaran yang susah dijelaskan. Dia bergetar, Anda bergetar. Anda lihat dia ada getaran seperti Adam berkata kepada Hawa, ini tulang dari tulangku. Dia merasakan langsung, ya.
Kalau Anda lihat cowok dan Anda bilang, kenapa tinggal tulang? Oh, saya tidak tahu itu. Mungkin dia terlalu banyak ini narko. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ada getaran, itu tanda cinta ya. Dia bergetar, Anda bergetar. Anda ingat dia susah tidur, dia pun bolak-balik sampai jatuh di lantai. Biasanya begitu ya. Lalu apa lagi? Pokoknya getarannya luar biasa. Begitu ya, garis-garis ya, tahu ya. Jadi kalau ada cowok lewat, kau bergetar sendiri seperti film Mariposa kalau tidak salah ya. Film itu tuh, waduh. Siapa sih namanya itu cowok? Iqbal ya? Iqbal. Saya begini-begini nonton juga supaya ada ilustrasi khotbah. Iqbal sama siapa sih ceweknya itu? Yang dalam dunia nyata mereka benar-benar pacaran ternyata. Well, Mince atau siapa itu? Saya juga sudah lupa. Mince kalau tidak salah ya. Mince sama Iqbal ya beda jauh ya kelihatan. Nah, saudara. Maksud saya ialah bahwa gimana ya, ada cinta debaran. Jangan cowoknya lewat kau berdebar sendiri, cowoknya tidak. Itu bukan cinta, malaria tua. Ya, kau butuh minum air pepaya yang direbus sepahit-pahitnya, itu melenyapkan getaran yang tidak jelas itu. Malaria ya. Tapi kalau dia bergetar, Anda bergetar. Goreng pisang goreng, terlihat wajahnya. Uno. Ya, Uno ni Yunus ya. Lalu sebaliknya, itu luar biasa. Dan biasanya orang kalau cinta saling menguatkan, apalagi yang dari Tuhan ya, saling mendukung. Kenal dia, nilai semakin bagus. Kenal dia, semakin hormat orang tua. Kenal dia, semakin rajin kerja di rumah. Jangan kenal dia semakin malas, semakin tipu orang tua, semakin makan uang regis. Sebagai hamba Yesus saya ingatkan itu ya. Kalau pacaran yang baik-baik lah, jangan yang aneh-aneh. Dan yang berikut ialah kalau orang pacaran itu pasti kudus. Ini yang ditetapkan Allah. Orang lembut itu tidak sombong. Orang tidak sombong itu artinya mau diatur. Dan inilah aturan Tuhan. Ya, jaga kekudusan. Yang pacaran, yang sudah menikah semua sama. Jaga kekudusan. Anda tolak ini, Anda pikir Anda tolak saya? Anda tolak Tuhan Allah yang memberikan Roh Kudus bagi orang percaya. Makanya dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 7 dan ayat 8, Tuhan bilang, Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Tolak ini, tolak Tuhan. Perhatikan ayatnya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, betul, melainkan apa yang kudus. Yes. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Itulah orang lembut. Orang lembut tidak mau melawan Tuhan. Orang lembut melihat pendeta khotbah, dia tidak lihat ini manusia yang ngomong. Bukan, ini juru bicara Allah. Apalagi khotbahnya pemberitaan firman Allah disertai dengan pembuktian-pembuktian ayat-ayat Tuhan, isi hati Tuhan. Maka jangan coba-coba bantah. Ya, taat Tuhan diberkati, melawan Tuhan, Anda jawab sendiri apa akibatnya.